Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tepat 25 Desember 2021, hari di mana umat Kristen di seluruh dunia merayakan Natal, kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk itu, saya menyampaikan selamat merayakan Natal 2021, kiranya damai sejahtera Kristus melalui penyertaannya dalam hidup kita membawa sukacita besar, sekalipun saat ini kita masih harus menghadapi pandemi dan berbagai musibah yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Mari kita merenungkan makna pujian malaikat pada malam Natal 2000 tahun yang lalu yang ditulis dalam Injil Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maknanya frasa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Hal pertama yang harus kita ingat saat kita merayakan Natal adalah bahwa kelahiran atau kedatangan Juru Selamat ke dalam dunia bukanlah tentang kita, tetapi tentang Allah, tentang rencana Allah Tritunggal sebelum segala sesuatu diciptakan, tentang Sang Firman yang rela memberikan dirinya menjadi manusia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus datang bukan karena kita manusia berdosa yang semakin saja jahat setiap harinya. Bukan karena para gembala ataupun para malaikat. Tetapi karena Allah setia pada janjinya. Karena Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya Allah adalah satu-satunya pribadi yang harus kita puji, sembah, dan segala syukur hanya baginya. Haleluya. Mari kita memuji Allah dan bersyukur karena kelahiran Kristus. Karena Allah telah memberikan anaknya yang tunggal menjadi tebusan bagi kita. Yang selanjutnya, perhatikan frasa di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar sukacita dari Natal adalah untuk segala bangsa, bagi semua orang yang ada di bumi ini. Kabar sukacita bukan untuk malaikat, sekalipun mereka bersukacita atas Natal. Kabar baik itu untuk semua orang atau untuk semua umat manusia, yang mana Sang Firman telah menjadi manusia, bukan menjadi makhluk yang lain. Kabar baik ini untuk segala bangsa, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua orang yang berkenan kepadanya, yaitu bagi mereka yang percaya. Selanjutnya, perhatikanlah frasa damai sejahtera. Damai sejahtera ini tidak seperti yang dunia berikan. Bukan damai sejahtera yang dialami di dalam dunia karena hal-hal duniawi. Bukan juga perdamaian dunia, tetapi damai sejahtera dengan Allah. Perdamaian dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 10-11, Rasul Paulus menuliskan, ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera ini kita terima saat kita menerima Yesus, tetapi secara utuh damai sejahtera ini kita akan alami dalam kerajaan surga, di mana kehidupan kekal penuh kemuliaan kita akan alami. Dan akhirnya, perhatikanlah frasa di antara semua orang yang berkenan kepadanya. Siapakah mereka yang berkenan kepada Tuhan?
yaitu adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah ini, yaitu keselamatan, perdamaian dengan Allah, yang adalah kasih karunia yang besar bagi kita. Itu semua adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan kita atau kebaikan kita, tetapi anugerah Allah yang kita terima oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.